kamu tiba-tiba teringat seseorang, tanpa alasan, tanpa sebab yang jelas, namanya muncul di pikiranmu, bahkan saat kamu sedang sibuk. Hatinya seolah memanggilmu, padahal dia tak ada di dekatmu. Kamu bertanya-tanya, kenapa aku terus memikirkannya? Jangan buru-buru mengabaikan perasaan itu, karena bisa jadi itu adalah isyarat halus dari semesta. Sebuah tanda bahwa kalian sedang terhubung di level yang lebih dalam. Mungkin dia sedang memikirkanmu, dia sedang merindukanmu, atau bahkan diam-diam mencintaimu dalam hening yang tak kau tahu. Di video ini, kita akan kupas tuntas arti di balik fenomena itu dari sudut pandang spiritual, psikologi, hingga energi yang tak kasat mata. Siapkan hatimu, karena bisa jadi kamu akan menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Satu makna secara spiritual. Dalam sudut pandang spiritual, ketika kamu terus-menerus teringat seseorang tanpa alasan yang jelas, itu bukanlah sekadar kenangan biasa. Banyak tradisi spiritual mempercayai bahwa setiap manusia memiliki energi jiwa yang bisa terhubung dengan jiwa orang lain, terutama ketika pernah memiliki ikatan emosional yang kuat, seperti cinta, kedekatan batin, atau rasa rindu yang mendalam. Fenomena ini sering disebut sebagai telepati jiwa atau koneksi batin. Ini bukan komunikasi lewat kata-kata atau tindakan nyata, melainkan komunikasi dari hati ke hati, dari energi ke energi. Jiwa yang pernah terkoneksi tidak begitu saja terputus, meski raga tidak lagi bersama. Bahkan, dalam beberapa ajaran spiritual diyakini bahwa jiwa bisa merasakan getaran emosi jiwa lain, terutama ketika salah satu sedang mengalami kerinduan, kesedihan, atau cinta yang intens. Ketika kamu tiba-tiba teringat seseorang padahal kamu tidak sedang melihat foto, tidak sedang berada di tempat yang mengingatkanmu padanya, dan tidak sedang memikirkan apapun tentang dia sebelumnya, itu bisa menjadi tanda bahwa jiwanya sedang memanggilmu. Ini semacam getaran halus dari semesta yang ditangkap oleh jiwamu. Dalam momen ini, alam bawah sadarmu menjadi lebih peka terhadap frekuensi energi dari jiwa yang pernah terhubung. Banyak orang yang secara tidak sadar mengalami hal ini. Mereka memikirkan seseorang secara tiba-tiba. Lalu tak lama kemudian, orang itu mengirim pesan, muncul dalam mimpi, atau bahkan muncul secara nyata. Ini bukan kebetulan semata, melainkan manifestasi dari koneksi spiritual yang belum usai. Jiwa kita kadang berbicara dalam bahasa yang lebih dalam daripada logika, dan mengingat seseorang secara terus-menerus bisa menjadi bagian dari percakapan itu. Jika hal ini terjadi padamu, dan perasaan yang kamu rasakan ketika mengingat orang tersebut terasa hangat, lembut, atau bahkan emosional, maka itu bisa menjadi tanda bahwa orang tersebut sedang memikirkanmu, mencintaimu, atau merindukanmu juga. Jiwanya mungkin sedang mencari cara untuk menyentuhmu kembali, meskipun lewat jalur yang tak terlihat oleh mata manusia. Dalam pandangan spiritual yang lebih dalam, cinta sejati tidak hanya terjadi di dunia fisik, tetapi juga di alam energi. Dan ketika dua jiwa saling mencintai, mereka akan tetap mencari satu sama lain, bahkan dalam diam dan jarak. Jadi saat kamu terus teringat seseorang, itu mungkin bukan hanya tentang kamu. Itu bisa jadi tentang kalian berdua. 2. Arti menurut kepercayaan masyarakat. Dalam banyak kepercayaan masyarakat, terutama yang masih dekat dengan nilai-nilai tradisional dan batiniah, terus teringat seseorang dianggap bukan sekadar kebetulan atau hal biasa. Justru sebaliknya, itu sering dimaknai sebagai firasat hati, sebuah pertanda yang datang dari alam bawah sadar, bahkan dipercaya berasal dari bisikan semesta. Banyak orang tua zaman dulu berkata, kalau kamu tiba-tiba ingat seseorang, bisa jadi dia sedang memikirkanmu juga. Atau, kalau kamu bermimpi tentang seseorang terus-menerus, itu tandanya dia sedang merindukanmu dalam diam. Kepercayaan ini tidak datang tanpa sebab. Secara turun-temurun, masyarakat percaya bahwa hati manusia punya rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Dalam bahasa Jawa disebut sebagai rasa, yaitu rasa yang halus dan peka terhadap getaran energi dari orang lain. Misalnya, ketika kamu tidak punya alasan untuk memikirkan seseorang,
tapi nama dan wajahnya terus terlintas dalam benakmu, itu dipercaya sebagai tanda adanya benang merah energi antara kamu dan dia. Entah itu karena masih ada cinta, rindu, atau hubungan batin yang belum selesai. Beberapa masyarakat bahkan percaya bahwa saat kita memikirkan seseorang terlalu kuat, maka jiwanya akan menangkap energi itu dan mengirimkan getaran balik, yang membuat kita pun merasa seperti ditarik kembali pada ingatan tentangnya. Itulah mengapa dua orang bisa saling ingat dalam waktu yang sama, meski tidak berkomunikasi. Fenomena ini juga sering diceritakan dalam budaya lisan, seperti cerita seseorang yang tiba-tiba merasa gelisah, lalu tak lama mendapat kabar dari orang yang sedang dia pikirkan. Atau seseorang yang terbangun di malam hari karena merasa sangat merindukan seseorang, dan esoknya orang itu menghubungi. Semua ini menggambarkan satu hal. Perasaan tak selalu perlu dikatakan. Kadang, ia cukup dirasakan dan semesta yang menyampaikannya. Maka dari itu, menurut kepercayaan masyarakat, jika kamu terus-menerus teringat seseorang secara tiba-tiba, itu bisa jadi pertanda bahwa dia pun sedang memikirkanmu atau diam-diam merindukanmu. Sebuah komunikasi tanpa kata, tapi sangat terasa oleh hati. 3. Makna menurut psikologi. Dalam dunia psikologi, terus teringat seseorang secara tiba-tiba, tanpa pemicu yang jelas, bukanlah hal yang aneh. Justru ini bisa menjadi indikator bahwa hubungan emosional dengan orang tersebut masih tersimpan di alam bawah sadar, dan belum selesai secara emosional. Otak manusia memiliki sistem yang disebut emotional tagging, yaitu cara otak menandai seseorang atau peristiwa yang memiliki dampak emosional besar. Ketika kamu pernah merasa sangat dekat, terikat, jatuh cinta, atau bahkan patah hati karena seseorang, maka otak akan secara otomatis menyimpan jejak emosi tentang orang itu. Jejak ini tidak selalu muncul di permukaan, tapi dalam kondisi tertentu, misalnya ketika kamu sedang dalam keadaan tenang, melamun, kesepian, atau bahkan justru sangat sibuk, pikiran bawah sadarmu bisa memunculkannya kembali, dan kamu pun merasa seolah-olah tiba-tiba mengingat dia. Padahal sebenarnya, otakmu sedang memproses koneksi emosional yang belum tuntas. Psikologi juga menjelaskan bahwa perasaan terus teringat seseorang bisa jadi merupakan pantulan dari mirror neurons, yaitu sel otak yang memungkinkan kita merasakan emosi orang lain, bahkan dari kejauhan. Jika kamu dan seseorang pernah sangat dekat secara emosional, otakmu masih sinkron dengan bahasa tubuh dan pola energinya. Inilah mengapa ketika dia sedang memikirkan atau merindukanmu, kamu bisa menangkap sinyal itu dalam bentuk gelisah, teringat, atau bahkan mimpi tentangnya. Ada juga fenomena psikologis bernama emotional resonance, di mana seseorang bisa merasakan getaran perasaan orang lain karena ada keterkaitan emosi di masa lalu. Misalnya, kamu terus memikirkan dia karena ada bagian dari dirimu yang belum sepenuhnya melepaskan, dan bagian dari dirinya yang mungkin juga belum sepenuhnya pergi. Jadi menurut psikologi, ketika kamu terus mengingat seseorang secara tiba-tiba, besar kemungkinan itu adalah refleksi dari hubungan batin dan emosional yang kuat, yang masih aktif di alam bawah sadarmu. Dan menariknya, ketika dua orang saling terikat secara emosional, satu orang memikirkan bisa memicu yang lain untuk memikirkannya juga. Ini bukan sihir, tapi kerja alami dari pikiran dan memori yang saling terhubung. Maka jika kamu merasa terus-menerus mengingat seseorang yang pernah dekat denganmu, dan perasaan itu datang begitu kuat, psikologi melihatnya sebagai sinyal. Bisa jadi dia pun sedang memikirkanmu, atau merindukanmu, dalam diam. 4. Arti menurut sinkronisitas. Konsep sinkronisitas pertama kali diperkenalkan oleh Carl Jung, seorang psikolog dan spiritualis terkemuka. Ia menjelaskan bahwa sinkronisitas adalah kejadian-kejadian yang tampak kebetulan, namun memiliki makna yang sangat dalam dan pribadi, seolah-olah semesta sedang menyampaikan pesan melalui peristiwa yang terlihat biasa. Lalu bagaimana kaitannya dengan kamu yang terus teringat seseorang? Dalam konteks sinkronisitas, terus teringat pada satu orang secara tiba-tiba dan berulang kali bisa jadi bukan hal acak. Justru itu bisa dianggap sebagai kode dari alam semesta. Sebuah isyarat bahwa ada sesuatu yang belum selesai,
sesuatu yang harus kamu perhatikan, atau bahkan hubungan batin yang sedang aktif di balik layar logika. Seringkali sinkronisitas ini hadir bukan hanya dalam bentuk pikiran, tapi juga lewat tanda-tanda lain yang menyertainya. Kamu melihat namanya di tempat yang tak terduga. Kamu mendengar lagu yang biasa kamu dengar bersamanya. Kamu bertemu seseorang yang mengingatkanmu padanya. Atau kamu mimpi tentang dia secara berulang tanpa alasan. Semua itu jika terjadi dalam rentang waktu yang berdekatan, menurut teori sinkronisitas, bukan sekadar kebetulan. Itu adalah petunjuk. Sebuah panggilan halus dari semesta untuk menyadarkanmu bahwa ada energi yang saling bersahutan antara kamu dan dia. Dan ketika kamu terhubung dengan seseorang melalui energi yang kuat, terutama jika di antara kalian pernah ada rasa cinta, rindu, atau koneksi jiwa, semesta seringkali menyampaikannya lewat ingatan yang tiba-tiba muncul dan tak bisa diabaikan. Maka saat kamu terus teringat seseorang, dan itu terjadi bersamaan dengan tanda-tanda kecil lain dalam hidupmu, itu bisa jadi pertanda bahwa dia pun sedang memikirkanmu. Dan semesta sedang mencoba membuat kalian saling menoleh, meski hanya melalui pikiran dan hati. 5. Makna menurut resonansi energi. Dalam pemahaman energi dan spiritualitas, setiap manusia memancarkan frekuensi getaran energi tertentu, tergantung dari emosi, pikiran, dan niat mereka. Ketika dua orang pernah saling terhubung secara emosional, apalagi jika hubungan itu intens atau dalam, maka energi mereka bisa saling terikat. Ini disebut resonansi energi. Resonansi terjadi ketika frekuensi satu individu selaras atau bergetar seirama dengan individu lainnya. Dalam hubungan manusia, resonansi ini muncul saat kamu dan seseorang punya kedekatan batin yang kuat, baik karena cinta, kasih, perhatian, atau pengalaman emosional bersama. Dan inilah mengapa kamu bisa tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan logis, karena frekuensi jiwanya sedang menyentuh energimu. Sama seperti alat musik yang akan bergetar jika disentuh dengan nada yang selaras, jiwa kita juga bisa bergetar saat orang yang punya frekuensi yang sama sedang memikirkan atau merindukan kita. Jadi saat kamu merasa tiba-tiba memikirkan seseorang, bisa jadi itu bukan pikiranmu sendiri, tapi itu adalah pantulan dari energi orang tersebut yang sedang memikirkan atau bahkan memanggilmu secara batin. Dalam banyak tradisi spiritual, ada kepercayaan bahwa energi cinta dan rindu adalah dua jenis energi yang paling kuat dan paling mudah tersampaikan dari jarak jauh, bahkan tanpa kata, tanpa pesan, tanpa pertemuan. Ketika seseorang merindukanmu dengan sungguh-sungguh, energinya akan menyentuh getaran jiwamu, dan itu membuatmu tiba-tiba merasa memikirkannya, merindukannya, tanpa tahu kenapa. Dan semakin kamu mencoba melupakannya, semakin besar tarikan energi itu akan terasa. Karena resonansi tidak bisa dibohongi oleh pikiran logis. Ia bekerja melalui perasaan yang tulus, melalui hati yang belum benar-benar lepas. Jadi, jika kamu terus-menerus teringat seseorang, dan rasanya seperti tidak bisa dikendalikan, bisa jadi bukan hanya kamu yang belum melupakan dia, tapi dia pun belum bisa melepaskanmu. Dan jiwanya sedang bergetar, memanggilmu dalam diam. 6. Menurut Law of Attraction atau hukum tarik-menarik adalah prinsip bahwa pikiran, emosi, dan niat kita dapat menarik pengalaman atau orang tertentu ke dalam hidup kita. Dengan kata lain, apa yang kamu pikirkan secara terus-menerus, terutama dengan emosi yang kuat, akan menciptakan realitasmu sendiri. Ketika kamu terus-menerus teringat seseorang tanpa alasan jelas, Law of Attraction menyiratkan dua kemungkinan besar. Kamu secara bawah sadar sedang mengundangnya ke dalam energimu. Semakin sering kamu memikirkannya dengan perasaan cinta, rindu, atau keinginan untuk bertemu, maka kamu sebenarnya sedang mengirimkan sinyal kepada alam semesta. Aku ingin terkoneksi dengannya. Dan semesta merespons dengan membuatmu terus terhubung melalui pikiran, mimpi, atau bahkan pertemuan tak terduga. Atau sebaliknya, dialah yang sedang memikirkanmu dengan sangat kuat hingga energinya terpantul ke dalam hidupmu. Ini disebut energi tarik-menarik dua arah. Dalam Law of Attraction,
Kita percaya bahwa energi yang dikirimkan dengan niat dan emosi yang tulus akan mencari jalan untuk sampai kepada orang yang menjadi fokusnya. Jadi, jika kamu tiba-tiba merasa gelisah, teringat dia, atau merindukannya tanpa sebab, bisa jadi kamu sedang menangkap getaran yang dia kirimkan. Hukum ini bekerja tanpa batas jarak atau waktu. Ketika dua orang pernah saling mencintai, menyayangi, atau bahkan menyimpan rasa diam-diam, dan salah satu mulai menarik yang lain melalui pikirannya, maka resonansi energi akan muncul. Kamu mulai memikirkan dia, padahal kamu tak tahu bahwa sebenarnya dia sedang memanggilmu dari dalam hatinya. Law of Attraction juga mengajarkan bahwa pikiran tidak pernah sekadar pikiran. Mereka adalah getaran energi yang memiliki kekuatan untuk menarik kenyataan. Jadi jika kamu terus-menerus mengingat seseorang tanpa kamu sengaja, dan rasa itu semakin kuat, itu adalah tanda bahwa energi kalian sedang terhubung. Dan dalam banyak kasus, itu adalah pertanda bahwa dia sedang memikirkanmu, mencintaimu dalam diam, atau bahkan merindukanmu begitu dalam, tanpa mampu mengatakannya. Itulah makna tersembunyi di balik terus teringat seseorang menurut berbagai teori dan sudut pandang. Jika kamu suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu.